udah ada teman-teman yang menunggu. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan kita mulai dari kemarin ya, kenapa bisa si Adrian Stoica itu yang jadi juara, padahal kalau kita melihat viewsnya di channel ya guys ya, itu kalau kita melihat viewsnya di channel EGT kan sangat sedikit sekali ya. Ini seperti pada saat audition aja hanya 488.000. Nah ini dia. Terus pas semifinal hanya 760.000. Nah terus yang kemarin itu pas final itu yang menonton hanya 984.000. Jadi bahkan tidak ada yang sampai 1 juta. Lalu kenapa dia bisa menjadi juara? Nah itu yang akan kita bahas hari ini guys. Tetapi sebelumnya saya mau informasikan kepada kita bahwa Simon sendiri prediksinya yang akan menjadi juara itu sama seperti yang kita prediksikan selama ini. Yang dia jagokan yang 3 itu ya, yang Putri Aryani, Ramadhani, Marmoresan, dan dia mengatakan bahwa dia memperkirakan si Adrian Stoica ini masuk ke 5 besar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa si Adrian Stoica ini akan menang. Nah itu saya mau sendiri guys, apalagi kita. Ya jadi kemarin waktu kita memprediksikan yang 3 besar itu, yang Putri Aryani, si Marmoresan sama Ramadhani Brothers, kita nggak mengada-ngada karena Simon sendiri juga memprediksikan seperti demikian guys. Mari kita dengarkan, ini ada cuplikan videonya. Two brothers and Putri. So I didn't have the dog. I had Murmuration, the two brothers and Putri. So I didn't have kan? Jadi prediksinya pun seperti itu juga yang 3 itu guys. Dan dia memperkirakan si Adrian ini masuk di 5 besar, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi juara. Oh, I think she was in my top 5. I didn't see her winning, no. But my son called it. Nah, jadi sekali lagi si Simon aja prediksinya sama dengan kita. Jadi kita kembali ke topik yang judul ini, mengapa si Adrian ini bisa menjadi juara padahal viewsnya sangat sedikit, bahkan tidak ada yang 1 juta. Dia di channel YouTube-nya America's Got Talent dan juga channel-channel punyanya NBC yang lain, tidak ada yang
sampai 1 juta viewsnya. Artinya dia tidak populer di channel YouTube, guys. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan sama kita, kenapa dia bisa mendapatkan suara yang banyak? Ternyata guys, si Adrian ini dia tidak populer di kita saja. Dia tidak populer di orang-orang yang acuannya ke channel YouTube. Dia tidak populer kepada orang-orang yang di luar Amerika yang acuannya hanya berdasarkan tontonan di YouTube. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa orang-orang Amerika itu mereka tidak menonton YouTube untuk menonton acaranya EGT. Logikanya seperti ini guys, sama seperti kalau ajang Indonesian Idol kemarin itu, apakah ada teman-teman yang untuk menonton acara itu teman-teman buka YouTube? Tidak kan? Karena RCTI menyiarkannya secara langsung. Dan dari situ kita sudah mempunyai idola. Oh, idola saya Leondra. Oh, idola saya siapa itu yang juara 2 kemarin? Tapi kita punya idola, kita memiliki nama siapa yang kita voting bukan karena kita menonton mereka di YouTube, tetapi kita menontonnya secara live di TV-nya RCTI. Jadi orang Amerika seperti itu guys. Jadi mungkin sama kita si Adrian ini dan si Ana de Guzman ini tidak populer karena yang menonton mereka di YouTube kan hanya orang-orang yang di luar Amerika yang tidak bisa mengakses acara TV-nya Amerika Serikat. Hanya kita yang tidak bisa mengakses acara siaran langsung di TV, makanya kita larinya ke YouTube. Ternyata si Adrian Stoica ini dan Ana de Guzman ini memang populer di Amerika sana. Cuman kita tidak tahu kepopuleran mereka karena kita sekali lagi acuan kita adalah ke YouTube. Dan hal ini guys tersirat dari jawaban Simon Cowell berikut ini ketika dia diwawancarai oleh media. Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Last night, he said the dog's going to win. I went, you think so? He went 100%. And then this morning when he woke me up, he said, do you think Hurricane's going to win? I said, I had no idea. And he was like really excited. Yeah. But my son It's called it last night. He said the dog's going to win. I went, you think so? He went 100%. And then this morning when he woke me up, he said, do you think Hurricane's going to win? I said, I had no idea. And he was like really excited. Yeah. Nah, tuh kan guys. Jadi seperti yang disampaikan Simon tadi, dia memang yang diprediksikannya yang 3 itu, Putri Aryani, Mormoration, Ramadhani, dan dia memang memprediksikan si Hurricane ini bisalah menjadi 5 besar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa si Hurricane ini bisa juara. Tapi, nah semalamnya itu anaknya dengan semangat menanyakan kepada bapaknya apakah si Hurricane itu, si anjing itu yang akan jadi juara. Sampai paginya lagi dengan semangat, excited, dia menanyakan sama si Simon, bapaknya, anaknya yang 9 tahun itu loh, apakah si Hurricane itu, si anjing itu yang akan jadi juara. Itu artinya apa guys? Ternyata si Hurricane ini dia populernya di kalangan anak-anak di Amerika Serikat.
dia populernya di apa ya? Di keluarga-keluarga yang menyukai eh, binatang yang lucu dan juga pintar. Nah, itu sebenarnya basisnya si Adrian Stoika ini di situ. Dan kita tahu kan, anak-anak kan sangat aktif mereka soal digital ini. Kalau orang tua kadang ya dia mungkin sekedar suka mengagumi, tapi kan kadang-kadang malas yang ngevote itu. Tapi kalau anak-anak kalau dia udah suka, nah jadi suara terbesarnya sebenarnya dari kalangan anak-anak yang sangat menyukai eh, binatang piaraan, terutama anjing-anjing yang lucu dan pintar-pintar gitu guys. Jadi sekali lagi, walaupun di YouTube si Adrian Stoika ini dan Ana de Guzman itu mereka tidak populer di YouTube, itu karena orang-orang Amerika memang tidak menonton YouTube. Ngapain mereka menonton YouTube coba? Sementara acaranya kan mereka bisa menonton siaran langsungnya di saluran TV. Yang lari ke YouTube itu kan orang-orang di luar Amerika, termasuk kita di Indonesia yang tidak bisa mengakses acara itu. Nah, itu makanya kepopuleran si Adrian ini tidak nampak sama kita yang berada di negara di luar Amerika. Nah, sebenarnya dia itu populer guys. Mereka itu sebenarnya populer di Amerika. Ya, jadi nah kan terus kan kita bertanya, dan sebenarnya ini sudah ada signalnya sebenarnya, di mana yang kontestan atau finalis pembuka di acara final kemarin kan si Adrian itu. Dan biasanya kan yang diletakkan. My journey on AGT, it's so exciting. Dan biasanya kan yang dikasih di acara pertama dan penutup itu kan yang kuat-kuat. Yang pertama yang bisa menarik orang, menarik minat orang untuk bisa menonton acara itu, ya dikasihlah yang menarik, yang difavoritkan sama orang. Nah, terus penutupnya ya kan mereka tidak mau dong kalau acara itu tiba-tiba selesai dengan terasa hambar kalau yang ditampilkan itu yang tidak hebat-hebat. Jadi suatu acara biasanya yang ditampilkan di awal sama yang di akhir, nah itu yang biasanya difavoritkan. Kayak kemarin kan waktu si Putri Aryani di semifinal, nah karena di antara yang 11 itu dia yang paling difavoritkan, ya udah dia dikasih di urutan paling terakhir. Tetapi yang di final dia kan di mana ditaruh? Di urutan kemana? Ke-9 kalau nggak salah kemarin. Iya, dia 9, Putri 9, Ramadhani 10, dan Murmuration yang 11. Jadi itu dari situ aja sudah ada signalnya sebenarnya kalau Adrian Stoika ini dia populer di Amerika sana, terutama di kalangan anak-anak, terutama di kalangan keluarga-keluarga yang menyayangi binatang. Dan menurut survei kan 60-70% warga Amerika kan memelihara itu anjing, dan mereka tentu pengen dong punya anjing yang pintar, anjing yang lucu seperti si Hurricane itu. Nah itu makanya terutama anak-anak, ya saya yakin terutama anak-anak dengan menonton mendengar apa yang disampaikan Simon tadi, dan sebenarnya dia pakai bahasa apa itu sebenarnya, apa istilahnya itu ya,
dia mau menyampaikan kepada publik sebenarnya. Ya, dia mencontohkan anaknya itu bahwa ya si Adrian itu dia memang sudah mempunyai basis ya, basis suara dari kalangan anak-anak, dari kalangan orang-orang yang mencintai binatang. Jadi itu sih guys. Di sini juga komentar-komentar teman-teman ya, saya suka tadi di komunitas juga saya baca. Dan di sini juga yang komentar-komentar di sini banyak juga memang yang menganalisa seperti itu sih, bahwa si Adrian ini memang dia populernya di kalangan anak-anak dan pencinta binatang di Amerika Serikat. Sementara kan pecinta binatang piaraan seperti si Hurricane itu, si anjing itu di Amerika Serikat sekitaran 60 sampai 70%. Dan mereka guys kalau udah mencintai binatang memang benar-benar luar biasa ya, luar biasa. Kadang biaya hidup piaraan mereka lebih besar dari biaya hidup mereka sendiri. Dan sebenarnya guys, menurut saya ada juga hikmahnya si Putri Aryani tidak memenangin ajang seperti ini. Kenapa? Kita berpositif thinking aja guys, karena selama ini kan Putri Aryani itu kan sudah membangun brand image-nya sebagai remaja yang soleha, ya kan guys. Itu kan dia dengan sendirinya kan dia sudah punya image kalau si Putri Aryani itu merupakan anak yang soleha. Dan coba bayangkan kalau misalnya dia sampai show ke Las Vegas sana. Las Vegas itu kan identik dengan apa coba? Las Vegas itu identik dengan gemerlapnya dunia malam. Las Vegas itu identik dengan kasino. Tapi kita tidak tahu sih kalau misalnya dia pertunjukan di sana apakah ada gedung khusus macam gedung opera atau gedung apa spesial untuk show yang tidak bercampur dengan kasino atau apa segala macam. Tapi saya rasa itu kalau udah di Las Vegas, saya nggak pernah ke sana sih, tapi saya merasa bahwa itu satu paket karena orang ke Vegas itu memang untuk mencari hiburan, dan hiburan yang terkenal di sana kan kasino. Nah kan nggak mungkin dong, kan lucu kalau seorang Putri Aryani yang identik sebagai anak yang soleha, yang berhijab, tiba-tiba main-mainnya ke sana. Kan gimana gitu ya. Ya jadi menurut saya ada juga baiknya. Dan terus kalau misalnya kan bisa aja kita bilang misal yang penting kan dia menang dulu lah. Yang penting dia menang dulu. Dia dapat yang 15 miliar itu. Terus kan bisa aja dia tolak untuk tidak tampil di sana. Oh nggak bisa guys. Itu yang menang itu kan berarti kan mereka sudah ada kontraknya. Nah kalau misalnya dari pihak dia tiba-tiba mengundurkan diri, ya bisa aja dia mungkin membayar entah berapa puluh miliar. Bukan cuma 15 miliar itu lagi yang dipulangkannya, tapi kan ada dendanya. Sistem kontrak kan seperti itu. Nah jadi sebenarnya untuk Putri sendiri ada juga menurut saya ya guys, ada juga
hikmahnya untuk dia, artinya yang di atas masih menyayangi dia untuk melindungi dia, untuk tidak kontak dengan gemerlapnya dunia malam yang identik dengan Las Vegas itu. Tapi sekali lagi saya kurang tahu juga sih guys, apakah mereka misalnya kalau dia di kontrak itu pertunjukannya di mana gitu, mungkin ada satu stadium atau auditorium atau memang spesial tempat pertunjukan gitu, saya kurang tahu. Cuman yang di pikiran saya, karena kan biasanya kan selama ini kalau kita mendengar namanya Las Vegas, maka itu biasanya identik dengan hiburan malam, identik dengan kasinonya. Nah itu, jadi sekali lagi guys, mengapa sih Hurricane ini yang menjadi juara walaupun dia tidak populer di channel YouTube-nya AGT. Sekali lagi, kenapa dia tidak populer di YouTube? Karena orang-orang Amerika yang merupakan voters, yang merupakan orang-orang yang memilih, orang-orang yang memvoting, mereka itu tidak menonton para kontestan melalui channel YouTube, tetapi mereka menontonnya melalui siaran langsung televisi. Sama seperti kita kalau ajang Indonesian Idol kemarin, ya kita menontonnya melalui televisi. Kan lucu, masa udah disiarkan di acara televisi, kita masih nyari-nyari lagi di YouTube, kan nggak mungkin. Nah paling kalau misalnya yang mencari di YouTube itu pas di acara siaran langsungnya dia lagi ada kerjaan, dia lagi entah apalah, sehingga dia harus mencarinya ke YouTube. Tapi mayoritasnya kan orang kan duduk di depan TV menonton siaran langsung. Nah orang Amerika seperti itu. Jadi waktu dari semifinal itu pun sebenarnya si suara si Hurricane ini saya rasa sama Ananda Gusman itu memang sudah di peringkat atas. Makanya saat penampilan di final kan dia ditaruh di paling depan untuk menarik minat masyarakat Amerika untuk bisa nongkrong di depan TV supaya rating TV-nya naik. Kan kalau yang tidak bagus ditampilkan di awal kan nggak ada yang mau nonton, dan itu artinya rating TV-nya bisa anjlok. Kalau rating TV-nya anjlok, maka biaya iklan yang masuk ke TV itu murah, dan itu kerugian besar sama penyelenggara. Makanya ketika buat suatu acara, karena TV ini kan orientasinya kan ke iklan guys. Kalau rating TV-nya bagus, biaya iklannya kan bisa mahal. Nah, jadi acara TV itu seperti itu. Jadi makanya di setiap acara TV yang bagus-bagus itu selalu dikasih di depan. Selalu dikasih depan penampil pertama. Hanya saja sih karena ya saya setuju ini yang Juniarti UT. Yang jelas kita nggak puas karena bukti kalahnya Putri mana. Karena hasil vote-nya nggak diperlihatkan. Ya itu aja sih, karena agak kurang transparan. Beda sama acara apa kemarin yang saya sampaikan ini ya. Ada acara kontes dangdut itu di salah satu TV nasional kita, tadi Indosiar, tadi mana itu. Biasanya kontestannya kan ditayangkan yang si kontestan ini dapatnya berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini berapa persen, jadi kita bisa tahu. Tapi di ajang AGT ini itu aja sih kelemahannya yang menimbulkan kecurigaan sama kita sih guys. Ya jadi sekali lagi itulah seleranya pemirsa Amerika Serikat.
Dan saya merasa bahwa yang banyak memvote mereka itu sebenarnya yang banyak memvote si anjing Harry Kane ini sama pelatihnya si Adrian Stoica adalah dari kalangan anak-anak. Dan kita tahu guys bahwa anak-anak itu yang justru lebih aktif, ya, anak-anak itu yang jauh lebih aktif untuk bermain digital. Jadi mereka akan rajin dengan semangat untuk memvote But my son, yang mereka called it unggulkan. last night. He Coba said dengar the dogs going to win. I went, you think so? He went 100%. And then this morning when he woke me up, he said, do you think Hurricanes going to win? I said, I had no idea. And he was like really excited. Nah, itu kan. But my son called it last night. He said the dogs going to win. I went, you think so? He went 100%. Jadi anaknya And then begitu this morning, bersemangat he woke itu, me up, yakin guys, yakin 100% kalau and he si was like Adrian really ini yang akan si excited. Harry Kane, bukan si Adrian tapi si Harry Kane yang disampaikannya. Si anjing ini yang akan juara. Nah, dan sebenarnya kenapa Simon sampai menyampaikan itu, dia mau memberitahu kepada dunia bahwa begini loh situasi keadaan di Amerika. Nah, jadi kalau selama ini kan The Buzz ya, itu yang media online-nya NBC. Nah, itu kan ditujukan untuk dunia, bukan untuk Amerika. Karena sekali lagi kalau Amerika dia kan tontonannya di siaran langsung TV. Nah, The Buzz itu memang sengaja disiarkan ke dunia. Makanya yang mereka selalu kejar-kejar si Putri Aryani. Karena yang populer di dunia kan si Putri Aryani, bukan si Adrian Stoica ini. Nah, itu makanya karena dia yang karena si Putri Aryani ini yang ngetop di YouTube, di media online, sementara The Buzz ini juga media online. Pangsa pasarnya adalah orang-orang yang menonton AGT melalui online, media online. Makanya si Putri ini yang selalu mereka kejar-kejar, karena mereka tahu berita si Putri inilah yang ditunggu-tunggu sama dunia, sama orang-orang yang tidak mengakses secara langsung acara America's Got Talent ini. Jadi mereka tahu bahwa orang Amerika tidak ada yang menonton The Buzz. Mereka tahu bahwa orang-orang Amerika tidak ada yang menonton channelnya America's Got Talent. Dan itu memang benar guys. Kalau kita juga memeriksa satu persatu video-video yang ditayangkan di America's Got Talent itu, viewsnya kan sedikit sekali sebenarnya. Dia meledaknya kan ketika nongol si Putri Aryani ini. Dan kenapa meledak? Karena itu tadi, netizen Indonesia kan termasuk netizen yang teraktif di dunia. Nah, kita sebenarnya yang membuat channel AGT itu jadi booming. Sama ketika siapa kemarin itu, siapa yang pesulap itu ya, si Skeriana. Nah, di situ kan booming juga kemarin, gara-gara netizen Indonesia. Kalau orang Amerika sekali lagi mereka tidak menonton channelnya AGT. Ada yang menonton paling orang-orang yang kebetulan tidak sempat menonton acara siaran langsung televisinya, siaran langsung di TV. Jadi persentasenya kan kecil. Nah, itu sebenarnya guys, makanya kita tidak tahu bahwa si Adrian Stoica itu dan si Anade Guzman itu ternyata mereka memang sudah populer di Amerika.
Jadi Putri Aryani kebanggaan kita. Putri Aryani kebanggaan kita, dia populer memang di dunia. Tetapi masalahnya kitanya nggak bisa ngasih suara ke dia. Jadi kepopuleran dia di kita, populeran dia di negara-negara yang lain juga di dunia selain di Amerika. Jadi ya tidak ada andilnya untuk mengantarkan dia ke juara. Paling yang didapatnya kepopuleran, dan itulah yang akan menjadi membuka pintu baginya untuk ke depan, untuk membuat karirnya melejit, guys. Dan ini kan terbukti juga. Tadi saya ikuti berita terakhir dari Putri Aryani, dia kan ke Washington, diundang untuk mengisi acara di sana. Nah, jadi itu artinya kan dengan kepopulerannya ini dia udah dikenal sama dunia. Dia udah dikenal sama para musisi. Sehingga itu akan melampangkan jalannya untuk lebih berkarir, untuk lebih cemerlang ke depan ini. Nah, itu sih yang didapatnya. Tapi kepopulerannya di channel YouTube selama ini ya karena dia populernya di luar Amerika Serikat, ya agak kurang membantu untuk mengumpulkan suara untuk dia. Dan sekali lagi saya mengajak kita ke cuplikan video yang pernah saya upload, ya, itu yang dari Mbak Alina yang di USA. Ya, dia kan melakukan survei juga di sana karena dia tinggal di sana. Dan apa katanya? Itu Putri Aryani itu ibarat jarum di tengah-tengah jerami gitu, guys. Nah, artinya kan di Amerika dia memang tidak begitu ditahu orang. Dia tidak begitu ditahu orang. Dia populernya di luar Amerika justru melalui YouTube. Dan sekali lagi, orang-orang Amerika tidak menonton YouTube. Karena untuk apa? Karena mereka bisa mengaksesnya langsung melalui TV. Kita pun kalau bisa mengakses langsung acara siaran langsungnya di TV, saya yakin kita ngapain ke YouTube ngabis-ngabisin kuota. Nah, kan seperti itu sih, guys. Jadi clear ya, guys ya. Jadi teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi mengapa si Adrian Stoica ini bisa mendapatkan vote yang banyak sementara dia tidak populer, sementara viewsnya sedikit. Sekali lagi, karena si Adrian Stoica ini dia tidak populer sama orang-orang di luar Amerika yang acuan untuk mendapatkan informasi itu hanya melalui channel YouTube. Tetapi sebenarnya mereka sudah sangat populer di kalangan masyarakat keluarga Amerika, terutama anak-anak. Dan justru mereka itulah yang bisa memvoting. Ya, dia populer di tengah-tengah orang-orang yang ada hak untuk memvoting. Sementara Putri Aryani dia populer di tengah-tengah orang yang tidak ada hak suara untuk memvoting. Nah, itu dia bedanya. Namun walaupun gitu, guys, saya lagi sedang menyiapkan satu konten tentang perjalanan Putri Aryani ini. Biarpun dia hanya di peringkat 4, tapi sebenarnya dia sudah the best. Ya, dia sudah the best. Kalau teman-teman bisa melihat apa yang disampaikan oleh Howie Mandel ketika final kemarin, apa yang disampaikannya, Putri, kamu sempurna.
Dan jika kamu sebenarnya berkompetisi di kompetisi bernyanyi, maka kamu pasti juaranya. Dan memang ternyata benar. Kalau teman-teman bisa saya bawa kembali kilas balik mulai dari 51 orang kontestan yang lolos ke babak live show. Itu 51 orang kalau nggak salah ya. Itu yang penyanyinya ada 20 orang loh guys. Ya, ada 20 orang yang solois termasuk yang grup, dan di antara para penyanyi semua itu kan Putri Aryani juaranya. Nah, jadi kalau misalnya sekali lagi kalau itu yang kemarin singing contest, maka Putri Ari ini sudah jadi juara. Dia mengalahkan 19 orang penyanyi lainnya, dan di situ ada yang hebat-hebat. Ada si Gabriel, ada siapa yang cewek cantik itu juga dari Amerika. Banyak sih lawan-lawan. Jadi saya sedang menyiapkan konten untuk itu. Untuk mengulas itu, ya mudah-mudahan ini tidak didengar sama konten kreator lainnya sehingga mereka gercep gitu langsung buatkan ini. Jadi ambil ide dari saya. Nah cuma saya karena halo nak Yung kan Ekun, jadi kayak malas jadi ngedit video guys. Kenapa dari semalam sebenarnya saya udah niatkan mau ngedit video, mau nyampaikan ini, tapi apa sih, nggak ada kesempatan. Jadi sekali lagi di sini mau saya sampaikan, walaupun si Putri Aryani kita hanya berada di peringkat keempat guys, tapi sebenarnya dia di peringkat 1 untuk kategori singer. Dia mengalahkan 19 orang lainnya. Saya hitung kemarin. Ada 20 orang kontestan singer. Ada yang solois, ada yang grup. Jadi saya satukan itu ada 20 kontestan semua, dan Putri Aryani yang menjadi juaranya. Nah, jadi itu biar itulah yang akan yang bisa menghibur kita, yang bisa membuat kita tetap proud sama Putri, tetap bangga, tetap bersyukur bahwa memang betul kalau ini singing contest, kalau ini memang kompetisi untuk bernyanyi, maka dia yang menjadi juaranya. Ya. Dia yang menjadi juaranya. 3 kontestan yang ada di atasnya itu kan bukan penyanyi. Si juaranya si Adrian Stoika itu yang pemain sirkus. Yang kedua si pesulap. Yang ketiga si Marmoration itu kan yang dancer tangan. Dan yang keempat itu baru si Putri Aryani yang penyanyi. Nah, jadi artinya dari semua penyanyi yang tampil di AGT Season 18 tahun 2023, maka Putri Aryani adalah juaranya. Supaya semoga informasi yang terakhir ini bisa menghibur teman-teman ya, yang mungkin masih agak-agak galau, masih belum move on. Ya, jadi kita harus tetap berbangga, kita harus tetap bersyukur bahwa ternyata Putri Aryani itu memang juara 1 lagi. Dia tetap juara 1 untuk kategori bernyanyi. Nah, dia menjadi peringkat keempat karena dia diadu dengan talent yang lain. Tapi kalau khusus untuk talent untuk bernyanyi, maka Putri Aryani itu juara 1-nya. Ya, itu Putri Aryani juara 1-nya, dan itu sudah apa ya?
Itu sudah diketahui oleh para musisi dunia. Dan itu yang akan memudahkan jalan putri ini ke depan, guys. Dunia sudah mengakuinya bahwa dialah yang the best. Dia the best singer on AGT 2023. Nah, itu sebenarnya judul konten yang mau saya buat, tapi saya kurang tahu kenapa saya belum ada semangat untuk mengeditnya, guys. Mudah-mudahan ntar malam saya bisa ada waktu untuk mengeditnya dan besok sudah tayang, mudah-mudahan ya guys ya. Jadi di situ akan saya kupas biar kita sedikit terhibur, tidak begitu kecewa bahwa si Putri hari ini sebenarnya adalah she is the best on AGT 2023. She is the best, guys. She is the best. Dia adalah juara satu, guys. Itu harus ditanamkan di hati teman-teman supaya tetap bangga, supaya tidak kecewa. She is the best singer on AGT 2023. Ingat itu. Putri Aryani is the best singer on AGT 2023. Nah, itu dia. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Ya, jadi Putri Aryani itu tetap adalah juara. Ya, dia tetap juaranya. Dia mengalahkan 19 kontestan lain yang berasal dari berbagai negara, ya. Jadi sebenarnya kemarin saya sudah tuliskan di sini, guys. Nah, biar saya siapa-siapa saja penyanyi yang sudah dikalahkan oleh Putri Aryani di ajang America's Got Talent 2023. Yang pertama ada Alfie Andro yang umur 12 tahun yang berasal dari Inggris itu, guys. Masih ingat? Terus ada yang anak kecil juga, yang The Corey Johnson yang dari Amerika Serikat. Terus ada Danny Carr, ya, 24 tahun dari Amerika Serikat. Selanjutnya ada Eduardo Antonio, ya, itu penyanyi mariachi yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Itu udah 4 ya. Terus ada Freedom Singer yang berasal dari Los Angeles. Itu yang para penyanyi jalanan, para tunawisma. Kan masih ingat kan, guys? Itu yang kelima, Freedom Singers dari Amerika Serikat. Terus ini saya mengurutkannya sesuai abjad ya. Setelah Freedom Singers ada Gabriel Henrique dari Brazil yang menjadi sering diapakan netizen sebagai saingan utama siapa kemarin, si Putri Aryani ya, yang sampai fansnya seperti berantam di dunia medsos. 6 ya, Gabriel Henrique. Terus ada nomor 7 si Kelly Frey. Ini masih dari Amerika Serikat juga. Terus 8 ada Lasun, itu yang guru vokal dari Amerika Serikat. Masih ingat itu orang hitam yang gemuk. Lalu ada Lavender dan Cancelo. Nah, itu juga yang sebenarnya saya sendiri itu yang saya takutkan jadi saingannya Putri kemarin, tapi ternyata tidak. Ya, si ini Lavender dan Cancelo itu udah 9. Terus yang 10 ada Mitch Russell. Masih ingat, guys? Itu kan keren juga kemarin. Lalu yang dari Afrika Selatan ada Mzansi Youth Choir. Nah, itu juga dikalahkan sama Putri Aryani. Lalu ada yang boneka-boneka itu, yang Puppet Simon and Cobbles dari Amerika Serikat. Masih ingat, guys? Nah, lalu ada yang juga netizen menggadang-gadangnya sebagai
saingannya Putri Aryani, tapi kalau saya sendiri dari awal saya nggak ini sih, saya nggak artinya nggak pernah saya prediksikan lah, nggak pernah saya jagokan siapa itu, karena kalau dibanding sama suara Cakra Khan jauh di bawah Cakra Khan dianya. Dia kemarin diloloskan sama juri kan karena kisah hidupnya aja, karena yang dia yang nelayan itu siapa itu si Roland Abante ya, Roland Abante entahlah gimana spellingnya, itu umur 45 tahun dari Filipina, si tukang ojek sama tukang nelayan. Nah itu sebenarnya yang bisa mengantarkan dia sampai ke semifinal kemarin, bukan karena kualitas suaranya. Kalau kualitas suaranya, kalau menurut saya pribadi, benar-benar enggak lah, jauh. Enggak, saya keberatan dia disandingkan sama Putri Aryani. Nah, saya hanya yang saya sendiri rela disandingkan sama Putri Aryani itu ya si Gabriel Henrique. Ya, si Gabriel Henrique itu. Gabriel memang harus kita akui guys, itu teknik vokalnya memang luar biasa. Itu jago, dia jago. Cuman kenapa kita kadang merasa bosan, karena di setiap lagu selalu di diselipkannya yang whistle-nya itu. Nah, kadang-kadang itu kan masa semua lagu dipaksain dimasukkannya whistle. Nah, tapi kalau dia nyanyinya biasa-biasa aja sih, Gabriel ini keren, teknik vokalnya luar biasa, itu harus diakui itu guys. Itu ya siapa ini sih sampai di mana kita tadi, si Gabriel ya. Itu tadi saya kelewatan, dia justru di nomor 6 tadi seharusnya. Sementara kita udah sampai di nomor 12 Puppet ya. Nah, baru di 13 secara abjad ada siapa itu? Ada Putri Aryani. Di 14 ada Roland Abante dari Filipina. Lalu di 15 ada Sainted Trap Choir. Nah, itu juga bagus juga kemarin guys. Nah, ini dan karena kemarin mereka tidak lolos, makanya yang choir selanjutnya yang MSansi Youth Choir itu kemarin saya prediksikan, nah ini pun tidak lolos juga, karena yang dari Amerika Serikat saja yang Sainted Trap Choir itu dia juga tidak lolos. Terus ada anak ini yang favorit saya sebenarnya kemarin guys, yang dari grup ya. Ini yang Sharp Family Singers itu, yang satu keluarga mereka, ayah, ibu, anaknya ada berapa kemarin? Ada 4 ya anaknya. Itu keren, itu sebenarnya saya lebih suka mereka. Tapi itu pun gagal juga. Lalu ada Steel Panther yang rocker kemarin kalau nggak salah itu. Yang rocker ya. Dari Amerika Serikat. Lalu ada penyanyi cantik si Summer Rios, cuman dia karena alasannya sih kemarin dia salah, artinya dia nggak suka lagu yang dikasihkan ke dia, kata fans ya, entah memang dia bilang seperti itu atau tidak, itu kata fansnya si Gabriel Henrique. Si Summer Rios juga katanya salah lagu katanya. Itu penyanyi cantik dari Amerika. Jadi itu juga tidak lewat. Baru di 19 ada Trailer Flowers. Trailer Flowers ini, oh ya, yang cewek 2. Itu yang penyanyi country, masih ingat guys? Yang 2 orang yang saat mereka bernyanyi di semifinal dihentikan sama Simon, disuruh ganti lagu. Nah itu dia yang itu juga jago sebenarnya yang Trail Flowers ini, tapi itu pun dikalahkan sama Putri Aryani. Lalu di 20 ada True Feelings. Saya lupa ya, yang mana orangnya True Feelings. Saya lupa guys. Yang satu ini saya lupa.
Baru yang terakhir 82nd Airborne Division Corps. Itu yang kelompok paduan suaranya Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi rupanya ada 21 kontestan yang khusus singer saja di antara 51 kontestan yang lolos ke babak live show. Itu semua dihabisin sama putri. Ya, itu semua dihabisin sama putri. Putri lah yang paling terunggul di antara 21 penyanyi itu. Penyanyi yang hebat-hebat itu. Yang juga berasal dari berbagai negara. Dan yang dari Amerika Serikat. Yang sebenarnya gudangnya industri musik dunia. Tapi mereka bisa dikalahkan sama putri. Nah itu makanya kita perlu berbangga juga. Putri itu adalah the best singer on AGT 2023. Dia juara satunya. Tapi ketika diadu sama bakat-bakat yang lain, maka dia menjadi peringkat keempat. Jadi sekali lagi Putri Aryani itu pemenang juga guys. Pemenang di bidang siapa ini? Harry Prosa Animal Got Talent. Nah itu dia. Itu ya guys. Jadi sekali lagi kita tidak perlu kecewa-kecewa banget. Karena ternyata si Putri Aryani itu sudah juara. Dia menjadi the best singer on America's Got Talent 2023. Dia yang paling unggul di antara kontestan yang memiliki bakat penyanyi lainnya. Jadi segitu aja guys. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi konspirasi semalam pun di awal-awal karena galau. Saya juga sempat berpikir jangan-jangan ini ada yang jangan-jangan ada konspirasi. Ternyata tidak guys. Memang si Hurricane ini sudah sangat populer terutama di kalangan anak-anak. Tadi di wawancara Simon itu juga di situ sudah tersirat. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru join ya. Kembali saya perdengarkan cuplikan. I had memoration two brothers and Putri. So I didn't have the dog. I think Ini khusus buat teman-teman yang baru join. I didn't see her winning, no. But my son called it last night. Mungkin belum dengar tadi apa yang disampaikan Simon itu. Jadi dia tidak memperkirakan si Adrian ini untuk menang, tapi diprediksinya bisa masuk 5 besar. Tapi anaknya, nah ini, anaknya 100% yakin kalau si Hurricane ini yang jadi juara. Itu kan. And he was like really excited. But my son called it last night. He said the dog's going to win. I went, you think so? He went 100%. And then this morning when he woke me up, he said, do you think Hurricane's going to win? I said, I had no idea. And he was like really excited. Nah, jadi sebenarnya apa yang mau disampaikan si Simon ini, dia mau menyampaikan ke kita bahwa sebenarnya di kalangan Amerika si Hurricane ini memang sudah sudah populer. Jadi pemilih juara tahun ini itu
itu dari kalangan anak-anak, guys. EGT sudah setting pemenang dari awal butik komen Howie, enggak juga sih guys. Saya rasa Hawi menyampaikan itu karena dia megangnya Murmuration sebenarnya. Jadi makanya dia ngomong seperti, karena dia yakinnya si Murmuration ini yang akan jadi juara karena dia kan itu kan golden buzzer-nya. Tapi sekali lagi menurut saya ada hikmahnya juga sebenarnya sih guys, dia tidak menang. Kan gak lucu juga sih Putri Aryani yang sudah punya image sebagai anak yang soleha, yang berhijab, tiba-tiba main-mainnya ke tempat kasino, tiba-tiba main-mainnya ke tempat dunia gemerlap malamnya Las Vegas. Karena Las Vegas itu kan identik dengan itu, identik dengan kasino, identik dengan perjudian, identik dengan dunia malam. Walaupun kita tidak tahu juga apakah memang tempat show-nya itu memang yang steril dari kasino-kasino itu, tapi saya nggak yakin sih. Nggak mungkin, karena tempat hiburan di sana pasti selalu satu paket lah itu semua, satu paket itu yang kasino sama dunia hiburan lainnya. Jadi ada juga itunya, ada juga hikmahnya untuk Putri. Jadi artinya yang di atas masih melindungi dia supaya image-nya sebagai putri yang soleha itu tidak tidak terkontaminasi sama konotasinya Las Vegas yang sedikit agak dalam tanda kutip. Oke, jadi itu aja sih yang kita ini ya, untuk berpikir positif. Jadi artinya ketika Putri Aryani tidak jadi menang, jadi dia terhindarkan dari teken kontrak untuk tampil di tempat kasino, tempat hiburan dunia malam, karena Las Vegas itu kan terkenal dengan itu. Sementara kan Putri Aryani identik dengan hijaber, identik dengan remaja yang soleha. Jadi kita berpikir positifnya, mungkin ini jalan terbaik juga untuk dia ya. Artinya yang di atas masih melindungi dia supaya kehidupannya jangan terkontaminasi sama hal-hal keduniawian yang identik dengan konotasi Las Vegas. Oke guys, jadi apa kita sudahin dulu ya? Ini udah lama juga. Udah nggak terasa ya guys. Udah jam 1 siang. Mungkin sebentar lagi. Oh iya, udah mau ini juga sih. Udah jam pulang kantor ya, karena orang-orang mau sholat. Oke guys, terima kasih sudah bergabung lagi dengan saya di siaran langsung hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Ntar nanti kalau saya sudah punya semangat untuk edit video, nanti kita akan ngupload konten tentang Aryani sebagai the best singer on AGT 2023 untuk membesarkan hati kita. Sekali lagi
Putri Aryani memang hanya berada di tempat keempat, tapi sebenarnya dia di peringkat 1 untuk kategori bernyanyi. Dia sudah mengalahkan penyanyi-penyanyi yang hebat, Gabriel Henrique dari Brazil, Sansiv Choir dari Afrika Selatan, Roland Abante dari Filipina, dan segudang penyanyi yang bagus-bagus dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara lain. Ada penyanyi Inggris itu juga yang anak kecil, itu juga dikalahkan sama Putri Aryani. Jadi thank you for watching guys. See you next time. Thank you for watching. Thank you subscribernya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe guys, biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang membuat teman-teman sedikit tersinggung atau tersakiti hatinya. Sekali lagi, itu tidak disengaja, mohon maaf. Saya sangat mengapresiasi atensi teman-teman, terutama ada banyak komen di sini. Terima kasih atas segala kebaikan teman-teman dalam mensupport perkembangan channel ini. Sekali lagi, see you, bye. Me. Hard to live the American dream.